Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got this bitch jump. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiana Suatan Hasanah. Saya dari kelas CKM 1. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Konsentrasi promosi kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai alat reproduksi pada manusia. Ada dua. Yang pertama alat reproduksi pada pria dan yang kedua alat reproduksi pada wanita. Nah, selamat menyaksikan. Adalah alat reproduksi pria pada bagian luar. Yang pertama dari skrotum. Skrotum adalah untuk melindungi dan menopang testis serta mengatur suhu testis. Dan ini adalah testis. Testis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Dan yang di atasnya adalah epididymis. Epididymis untuk menyimpan sperma dan mematangkan sperma. Dan disinilah untuk mengangkut sperma dari testis ke vas deferens. Ini adalah vas deferens. Vas deferens adalah untuk membawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi. Dan di sini adalah kandung kemih untuk menampung dan mengeluarkan urin. Dan setelah itu ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah berfungsi untuk membuat cairan dalam air mani dan mendorong air mani melalui uretra saat ejakulasi. Dan ini adalah saluran uretra, yaitu untuk mengeluarkan urin dan sperma dari dalam tubuh. Dan di sini adalah tempat kepala penis. Di sini adalah tempat kepala penis. Tempat kepala penis berfungsi untuk tempat keluar urin dan air mani. Dan di sini adalah lubang penis. Lubang penis untuk mengeluarkan sperma dan mengeluarkan hormon seks pria. Nah, cukup. Sekarang kita masuk pada alat reproduksi pria pada bagian dalam. Yang pertama yaitu ureter. Ureter adalah saluran untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Dan ini adalah kandung kemih. Kandung kemih untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Dan di sini adalah saluran apa yang tadi? Vas deferens, yaitu membawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi. Ini ya. Yang di sini adalah ampula vas deferens. Ampula vas deferens adalah untuk tempat menyimpan sperma dan sebelum ejakulasi. Nah, di sini kan ini pojok ya, dan ini ada di tengahnya. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis untuk kelenjar penghasil cairan seminal atau untuk penghasil nutrisi dan untuk memberi energi pada sperma. Dan di sini adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat untuk mengencangkan sperma dan pemberi perlindungan. Dan di sini adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper adalah penghasil cairan pada praejakulasi dan melunasi uretra sebelum ejakulasi itu terjadi. Di sini adalah uretra. Uretra adalah saluran keluarnya urin dan sperma. Ini adalah salurannya. Di sini adalah jaringan eretil, yaitu untuk memungkinkan terjadinya ereksi. Dan di sini, oh iya, sebelum ke sini kita di sini dulu ya. Masih ingatkah yang tadi? Ini tuh apa? Yang pertama di atas adalah epididymis untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Yang ini adalah testis untuk penghasil sperma dan hormon testosteron. Dan yang terakhir adalah glans penis, yaitu kepala penis sebagai saluran keluar pelindung uretra. Dan cukup sekian. Nah, sekarang kita pada alat reproduksi wanita pada bagian luar. Yang pertama adalah mons pubis. Adalah bagian yang menonjol untuk melindungi alat genitalia. Dan di sini adalah klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil sensitif, ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut prepucium. Berfungsi untuk memberikan kenikmatan saat hubungan seksual. Dan di sini adalah labia majora, yaitu bibir besar. Bibir besar untuk berfungsi untuk melindungi organ bagian luar. Dan di sini nanti ada uretra, yaitu bagian akhir dari saluran kemih yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Dan di sini ada labia minora. Kan kalau sini tadi
labia mayora, di sini labia minora, bibir kecil, letaknya tepat di dalam labia mayora. Berfungsi untuk merangsang seksual dan pelumas alami. Dan di sini ada vagina, terletak di bagian belakang kandung kemih dan di bawah rahim. Tempat yaitu berfungsi untuk tempat masuknya sperma, tempat keluarnya haid, darah haid. Terakhir ini adalah anus. Anus adalah bagian akhir dari saluran pencernaan yang terletak di bagian rektum. Bagian yang untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan. Sampailah kita kepada alat reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama adalah urine fundus. Urine fundus adalah bagian atas yang terluas dan berbentuk seperti kubah dan berfungsi untuk menyeimbangkan hormon dan melindungi janin. Dan setelah dari urine fundus, kita ke tuba fallopi. Tuba fallopi berbentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari kanan dan kiri rahim, berfungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke rahim, dan tempat pembuahan sel telur dan sperma. Dan setelah dari sini, kita ke sini, yaitu fimbriae, yaitu tonjolan seperti jari terletak di ujung tuba fallopi, berfungsi untuk menangkap sel yang keluar dari ovum. Nah, ini ovum. Ovumnya ada 2 ya. Dan ovum sendiri berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul bersebelahan dengan rahim atas. Sekarang kita di uterus. Uterus adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir, yaitu tempat berkembangnya janin, mengatur siklus menstruasi dan membantu proses persalinan. Oh ya, di sini tadi adalah ovarium ligamen, yaitu tempat penghubung dan tempat gantungnya ovarium ke wilayah rahim. Nah, di sini adalah endometrium, lapisan terdalam yang akan meluruhkan selama menstruasi. Jadi nanti di sini menstruasinya. Gitu, habis itu yang sekarang cervical canal, yaitu terletak di bagian terendah rahim dan menonjol ke dalam rongga vagina bagian atas, berfungsi sebagai pintu masuk sperma ke rahim. Nah, di sini yaitu meiometrium, yaitu lapisan tengah rahim untuk mengeluarkan plasenta. Dan di sini adalah premetrium, yaitu lapisan terluar rahim sebagai pintu rahim. Di sini adalah serviks, leher rahim, berbentuk seperti silinder untuk memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Dan di sini adalah vagina, untuk melahirkan bayi dan tempat memasukkannya sperma. Jadi ini bagian terluar ya. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.